Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 1 Agustus tahun 2025. Bentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan Indonesia ya, tanggal 17. Semoga Indonesia terhindar dan merdeka dari segala jenis bentuk korupsi ya guys, biar ekonomi semakin maju. Mantap. IHSG hari ini naik ya 0,71% di angka 53 poin. Sekarang posisi dia ada di 7.537 ya. Transaksi hari ini ada di 13 triliun ya. Lumayan seperti biasa. Oke, gua pengen bahas Q2-nya saham BBRI ya. Ini saham mayoritas kan nasabahnya banyak di kelas menengah ke bawah ya. Ini BBRI ini bisa mencerminkan banget keadaan ekonomi di Indonesia ya. Karena kan di sini di Indonesia khususnya masih banyak kan kelas-kelas menengah bawah gitu kan. Jadi kalau ibaratnya si BBRI naik atau revenue-nya meledak gitu ya, otomatis yang di bawah juga perputaran uang banyak ya. Terus kalau sekarang kan ya kita tahu semua sekarang ekonomi lagi lemah ya. Ini si BBRI juga Q2-nya turun dikit ya. Terus secara revenue dia turun minus 2%, secara net profit dia minus 7%. Tapi lumayan lah dia daripada nggak profit sama sekali. Secara revenue juga turun dikit lah. Semoga aja cepat membaik ya ekonomi di Indonesia dan para pemangku kebijakan. Semoga nggak naikin pajak terus gitu ya. Sekali-sekali itu stimulus tuh dibanyakin gitu buat rakyat agar ekonomi bisa tumbuh tentunya ya. Nggak kayak gini, duit di masyarakat seret ya, duit di lapangan seret. Kalau lu yang punya usaha lu pasti udah ngerti ya, karena gua menjalankan usaha jadi ya sedikitnya gua tahu apa yang ada di lapangan gitu. Oke, itu harapan gua ya. Semoga aja ekonomi kita cepat membaik dan harga BBRI juga nanti kan bisa naik tentunya. Sekarang 3740. Kalau conviction lu bagus tentang BBRI ini sebenarnya masa-masa akumulasi guys ya. Soalnya kan tahun depan nih pemimpinnya The Fed tuh itu kan udah mau habis ya, si Mamang Powell. Dia itu ya kalau si Trump sih pengennya dia diganti ya si Powell tuh secepatnya biar bisa nurunin suku bunga gitu. Tapi dia udah nyari-nyari alasan, cuman tetap aja dia belum nemu untuk bisa nge-kick si Powell gitu. Alasannya apa? Alasan-alasan dari si Donald Trump kurang bagus, jadi Powell tetap bertahan. Jadi ya udah harus nunggu sampai dia masa jabatannya habis tahun depan. Semoga aja tahun depan ganti ya. Suku bunga di The Fed diturunin dan imbasnya juga ke Indonesia, nanti BI bisa nurunin suku bunga gitu. Dan perbankan kemungkinan bisa naik rally lagi gitu, dan ekonomi tentunya akan pulih juga. Terus tambahan kalau bisa bendahara di Konohanya juga harusnya diganti juga ya biar selaras gitu. The Fed ganti Powellnya ganti sama orang. Nah di Indo juga bendahara gantilah minimal sama yang lebih baik gitu, nggak mengandalkan pajak terus aja gitu. Carilah solusi lain tanpa harus terus menaikkan pajak gitu. Oke, sekilas tentang profil perusahaan itu BBRI ya. Dia IPO-nya tanggal 10 November tahun 2003. Harga IPO saat itu di 875 perak ya. Lembar sahamnya ada 3,8 miliar saat IPO. Berarti hasil IPO-nya dananya kurang lebih 3 triliun ya.
transaksi hariannya dia gede ya. Kalau BBRI lu nggak usah ragu, punya duit ratusan miliar juga di sini liquid ya, sehari juga bisa langsung kejual. Hari ini 505 miliar ya. Lembar saham sekarang ada di 151 miliar ya. Harga sekarang 3760. Oh, udah turun lagi ternyata. 3740 ya. Berarti market capnya ada di 566 triliun. Gede ya, lumayan. 566 sama enggak? Ya, 566. Terus ekuitas dia ada di 315 triliun ya. Berarti harga buku dia ada di angka 2082. Dengan PBP sekarang ada di angka 1,8 kali ya. Sebenarnya ini udah termasuk rendah ya. Secara 5 tahun tuh masih di sini-sini aja. Tapi sebentar malah kepencet. Liabilitas dia ada di 1784 triliun ya. Dana nasabahnya lumayan banyak. DER-nya ada di angka berarti 565%. Total aset 2100 triliun. PE sekarang dia ada di 10,79 kali ya. Laba ditahannya dia ada di 197 triliun ya. Masih banyak uang anggurnya dia. Nah, kita lanjut ke pendapatan. Di Q1 2025 dia dapat 51,9 triliun. Nah, Q2 turun ya, jadi 50,4 triliun alias turun 2,95% atau 3%-an lah. Secara gross profit margin dia 36.900 dan 36.300. Turun dikit ya, lumayan lah, turunnya nggak terlalu banyak. Meskipun ini revenue-nya lebih kecil, tapi di gross profit dia harusnya lebih baik ya. Terlihat lebih baik. Persentasenya ada di 70-an%. Untuk net profitnya ada di Q1 13,6 triliun dan Q2 12,6 triliun atau turun 7,8% ya. Secara net profit dia di angka 25%-an ya rata-ratanya. Nah, EPS annualis dia bisa dapat tahun 2025 346 perak ya. Kemarin 2024 dia DPR-nya 86%. Anggap aja sama ya. Berarti proyeksi dividen yang bakal kita dapetin di angka 298. Dengan di harga sekarang berarti ya 8% lah ya. 7,9 anggap aja 8%. Jadwal baginya ini udah nggak usah dicek lagi lah. Kalau BBRI kalau urusan dividen rajin lah ya. Harga warasnya dia ada di berapa? Berarti ada di angka 2.900 sampai 5.900. Nah, buat lu yang ada di average lu 5.900-an, nah tenang, lu masih bisa dapat sekitar 5%-an lah. Atau 5.500 gitu. Yang belinya di 2023, nah itu kan agak-agak pucuk ya. Kalau nggak di averaging down, mungkin rata-rata lu ada di angka 5.000-an, di angka di atas 5.000. Nah gitu ya. Untuk BBRI sebenarnya kalau lihat dari perusahaannya ya oke-oke aja ya, cuman ini kan dari masalah ekonominya jadi pendapatannya stagnan gitu. Tapi stagnan juga kalau menurut gua sih ini udah lumayan bagus ya, turunnya nggak terlalu dalam, apalagi nggak sampai rugi gitu. Apalagi nanti yang proyek-proyek koperasi desa tuh dananya udah dikeluarin apa belum ya, itu kita harus nanti kita lihat update lagi gimana dampaknya ke si BBRI. Semoga aja dananya nggak dikorup ya di tingkat desa koperasi. Kalau dikorup kan bisa-bisa kan nggak bisa balik, nggak bisa bayar ke BBRI-nya gitu. Semoga aja semuanya amanah lah, biar kita sama-sama cuan gitu, jangan kebanyakan korupsi. Indonesia
Oke, sepertinya itu dulu ya tentang Q2 si BBRI. Menurut gua sih oke-oke aja ya, walaupun stagnan, karena berkaca dari keadaan ekonomi kita gitu. Jadi ya selalu aja kalau megang saham ini. Oke, segitu dulu ya, semoga ada manfaatnya, karena hutang harus dibayar. Bye bye.